Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Profesor. Pada video kali ini kita akan belajar pemrograman menggunakan bahasa C atau C++. Yang akan kita bahas pada video kali ini adalah function atau bisa disebut dengan fungsi. Oke, fungsi itu apa? Kita analogi dulu sebelum masuk ke dalam program dan penjelasan apa itu fungsi. Analogi kegunaan dari fungsi, misalnya ada 3 anak, Amir, Budi, dan Cici, mendapat tugas oleh ibu mereka untuk membersihkan rumah. Si ibu kemudian membagi tugas tersebut agar lebih mudah dan cepat diselesaikan. Amir mendapat tugas mengepel lantai, Budi bertugas mengatur barang-barang di dalam rumah, Cici bertugas mengecat dinding rumah. Si ibu dapat dengan mudah mengetahui sumber kesalahan apabila terjadi. Nah, apabila lantainya masih terlihat kotor, maka kesalahan tersebut pasti dilakukan oleh Amir karena tugasnya tadi diberikan kepada Amir. Apabila barang masih berantakan, Budilah biang keroknya karena tugas membereskan barang itu adalah Budi. Sedangkan bila dinding terlihat masih kusam, tentunya Cici, karena Cici tadi tugasnya adalah mengecat dinding atau membersihkan dinding. Ibu dapat dengan mudah mengontrol kegiatan tersebut hingga selesai dengan benar. Nah, si ibu ini kita dapat anggap sebagai diri kita atau programmer sendiri. Sedangkan pekerjaan yang ingin diselesaikan adalah program yang ingin kita buat. Ada Amir, Budi, dan Cici, kita anggap sebagai fungsi, di mana setiap fungsi tersebut diberikan tugas tertentu sehingga bila terjadi kesalahan dalam logika program, maka dapat dengan mudah dilacak letak kesalahannya untuk kemudian diperbaiki. Itulah analogi dan kegunaan dari fungsi. Proses atau tugas dikerjakan oleh prosesor. Prosesor dikendalikan oleh program. Program yang kita buat dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah apabila program tersebut kita pecah menjadi sub-sub program atau menjadi program yang lebih kecil, yang lebih dikenal di C++ dengan istilah fungsi. Nah, setiap subprogram atau fungsi memiliki sifat seperti program pada umumnya, yaitu dapat menerima input dan memberikan output. Program utama atau main program atau fungsi utama dapat memanggil sub-sub program yang lain. Begitu pula dengan subprogram dapat memanggil sub-sub program yang lain tetapi lewat kendali main program. Kalau digambarkan penggunaan fungsi sebagai berikut. Ini adalah main program. Nah, ini adalah main program, ini input. Ini adalah suatu proses program di kotak di dalam warna biru ya. Nah, input programnya apa, terus outputnya menjadi apa. Nah, di dalam main program ini dipecah menjadi beberapa subprogram. Ada 3 subprogram, misalnya tadi ada Amir, Budi, dan Cici dengan tugas masing-masing. Nah, keterangan untuk panah warna merah ini itu adalah fungsi call atau memanggil fungsi, memberikan input ke fungsi, dan garis putus-putus warna biru itulah fungsi return atau kembalian fungsi, mengeluarkan output. Jadi main program memanggil fungsi subprogram 1, subprogram memanggil subprogram 3, atau main program ini memanggil subprogram 1. Nah, setelah dipanggil pasti ada fungsi kembalian atau return. Jadi ketika kita ditanya kita akan menjawab. Terus akan dikembalikan juga ke main program. Setelah program yang diproses, maka terjadilah output atau hasil dari program tersebut. Itu adalah gambaran penggunaan fungsinya. Sekarang kita ke definisi dari fungsi. Nah, untuk penulisannya seperti ini definisinya. Tipe fungsinya apa, nama fungsinya apa, terus daftar parameternya, kurung kurung buka, pernyataan, kita kembalikan return ekspresinya apa, kurung kurung tutup. Tipe fungsi adalah tipe dari ekspresi yang di-return oleh fungsi. Bila kita tidak menginginkan fungsi mengembalikan nilai apapun,
maka kita dapat mengganti tipe fungsi dengan keyword void. Jadi tipe fungsinya kita ganti void jika kita tidak ingin mengembalikan nilai apapun, serta menghilangkan pernyataan return ekspresi. Apabila tipe fungsi tidak disertakan, maka secara otomatis C++ ini menganggap fungsi tersebut bertipe integer. Datanya bertipe integer jika tidak ada tipe fungsi. Terus nama fungsi itu adalah nama dari fungsi yang kita buat. Daftar parameter, deklarasi variabel yang digunakan nantinya untuk menerima nilai yang dikirim dari pemanggil fungsi. Variabel yang dideklarasikan di bagian parameter akan dianggap sebagai variabel lokal sehingga hanya dikenali di dalam fungsi itu saja. Siklus variabel lokal dimulai pada saat fungsi tersebut dijalankan sampai fungsi tersebut selesai dijalankan. Yang terakhir adalah untuk return ekspresi, itu disertakan hanya bila fungsi bertipe void. Bagian ekspresi ini diisi dengan apa yang ingin dikembalikan oleh fungsi tersebut ke pemanggil fungsi. Bagian ekspresi biasanya berupa hasil proses dari fungsi tersebut. Kita langsung ke contoh untuk penerapan fungsi atau penggunaan fungsi. Saya sudah buka dev C++, Ctrl N aja untuk membuat file baru. Kita coba buat programnya. Include Ustream Nah, kita menggunakan void ya. Void. Ini adalah tipe fungsinya, kita menggunakan void. Misalnya nama fungsinya adalah garis. Void garis. Nah, kita coba cetak misalnya seperti ini. Oke, sekarang tutup. Integer main, kita panggil garisnya. Kita panggil, ini adalah fungsinya garis. Kita panggil fungsinya garis. Kita cout lagi. Oke, ini jangan lupa dikasih titik koma. Dihapus. Terus kita panggil lagi fungsi garis tadi. Garis ini adalah contoh penggunaan fungsi, contoh memanggil fungsi. Nah, kalau kita tadi menggunakan void, kita harus menambahkan return. Returnnya adalah 0. Oke, coba kita running, execute, compile, and run. Kita simpen dulu. Contoh fungsi 1. Oke, ini yang tercetak. Garis putus-putus di atas adalah fungsi dari garis Muhammad Rasulullah yang akan dicetak. Terus garis putus-putus di bawah ini adalah pemanggilan dari fungsi garis.
Jadi yang pertama kita buat dulu fungsinya dengan tipe fungsinya adalah void. Nama fungsinya adalah garis. Nah, dalam fungsi ini apa pernyataannya? Jadi mencetak garis putus-putus ini. Terus kita buat main programnya. Integer main ini adalah main program. Di dalam main program ini kita memanggil fungsi garis. Kita panggil nih. Fungsi garis kita panggil garis. Terus kita akan mencetak ini. Terus kita panggil lagi fungsi garis. Terus jangan lupa dikasih return karena kita menggunakan void. Setelah di running akan muncul ini garis putus-putus di atas, garis putus-putus di bawah, dan tengahnya adalah Muhammad Rasulullah. Itu adalah contoh yang pertama. Oke, sekarang kita contoh yang kedua. Saya buat file baru lagi. Oke, kita tulis lagi. Kita buat fungsinya void garis. Kita menggunakan tipe data integer i. Kita menggunakan looping for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 25 misalnya, terus i plus plus. Nah, akan tercetak ini. Oke, ini fungsinya. Terus kita buat main program integer main. Kita panggil fungsinya, fungsi garis yang sudah kita buat tadi. Kita panggil lagi fungsi garis. Oke, sekarang kita coba running lagi. Ini adalah fungsinya, fungsi garis menggunakan void. Terus ini adalah main programnya. Execute, compile and run. Contoh fungsi 2. Oke, ada yang error. Nah, ini error. Jadi membuat program itu biasa kalau ada yang error, kita ganti, kita save lagi, kita running lagi. Oke, ada yang error lagi. Ini jangan lupa titik koma. Compile. Oke, sudah. Jadi ini yang tercetak. Jadi garis-garis ini, fungsi garis ini akan tercetak sebanyak 25 kali ya. Kalau kita bisa hitung, garis-garis ini akan tercetak 25 kali sesuai dengan fungsi garis ini. Jadi integernya i, untuk i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 25, cetaknya adalah garis putus-putus.
Nah, garis putus-putus ini akan tercetak 25 kali. Terus main programnya untuk mencetak Muhammad. Nah, di sini dipanggillah nama fungsi garis. Fungsi garis di dalam main program. Jadi dalam main program itu memanggil fungsi garis. Itu adalah contoh yang kedua. Oke, kita kembali ke slide. Sekarang deklarasi fungsi. Deklarasi fungsi biasa dikenal juga dengan istilah prototipe fungsi. Deklarasi fungsi hanya diperlukan bila definisi fungsi-fungsi lain ditulis di bawah penulisan fungsi atau main atau utama. Deklarasi fungsi ditulis di atas fungsi main. Nah, deklarasinya seperti ini: tipe fungsi, nama fungsinya apa, dan daftar tipe parameter. Contohnya ini. Deklarasi fungsinya adalah void garis, ini deklarasi fungsinya. Integer main garis, ini adalah panggilan fungsi. Void garis, ini adalah definisi fungsi garis terletak di bawah fungsi main. Jadi ini adalah fungsi main, terus deklarasi fungsi garis ini ada di bawahnya. Oleh karena itu, dibutuhkan deklarasi fungsi di atas fungsi main. Deklarasinya adalah ini. Nah, ini deklarasi fungsi. Ini diperlukan apabila definisinya terletak di bawah fungsi main. Contohnya itu. Tapi kalau misalnya definisinya ini di atas fungsi main, tidak perlu deklarasi fungsi, langsung saja void garis cout. Seperti contoh yang pertama. Nah, untuk contoh yang kedua itu diperlukan deklarasi fungsi, void garis dulu, baru main program, terus baru definisinya. Karena definisi fungsi di bawah main program, maka diperlukan deklarasi fungsi. Selanjutnya, input dan output fungsi. Fungsi seperti halnya program pada umumnya dapat menerima input dan memberikan output. Input dapat diberikan dengan penggunaan parameter atau passing parameter dengan dua cara, yaitu passing by value dan passing by reference. Sedangkan output dapat diberikan lewat penggunaan statement return. Passing by value, pada teknik ini parameter fungsi menangkap nilai atau value dari argumen yang dikirim dan disimpan ke dalam variabel yang berbeda lokasi memorinya. Dikarenakan lokasi memori yang berbeda, perubahan nilai yang terjadi pada variabel tersebut tidak mempengaruhi nilai pada variabel yang dikirimkan sebagai argumen pada pemanggil fungsi. Oke, sekarang kita akan ke contoh dari fungsi passing by value. Oke, saya copy dulu untuk komentarnya. Oke, kita buat dulu void nilai integer a ya, a-nya itu sama dengan 10. Kita buat main programnya. Integer a sama dengan 5. Kita cout nilai awal Oke. Nilai dari A ini itu adalah passing by value. Ini adalah passing by value. Jadi kalau saya kasih komentar atau garis miring 2, ini tidak akan ikut ke running ketika program di execute. Ini adalah komentar. Kita cout lagi.
nilai akhir Oke, kita coba running, execute, compile dulu, kita save, namanya passing by value. Oke, tidak ada yang error ya. Terus kita running. Oke, nilai awal ada 5, nilai akhir adalah 5. Padahal kita sebutkan tadi A adalah 10 ya di awal. Nah, void nilai integer A, nilai A ini 10. Harusnya ketika kita tulis ini A, ini adalah 10, tapi kenapa nilainya A adalah 5? Karena teknik passing value, parameter fungsi akan menangkap nilai value dari argumen yang dikirim dan disimpan ke dalam variabel yang berbeda lokasi memorinya. Karena lokasi memorinya beda, perubahan nilai yang terjadi pada variabel tersebut tidak mempengaruhi nilai pada variabel yang dikirimkan sebagai argumen pemanggil fungsi. Di integer nilainya tetap mengikuti yang di main program. Tetap 5. Oke, sekarang kita ke passing by reference. Pada teknik passing by reference, parameter fungsi menangkap alamat memori dari argumen yang dikirim ke dalam variabel. Segala perubahan yang mengacu atau refer pada lokasi memori dari variabel yang dijadikan sebagai argumen pada pemanggil fungsi tentu saja akan langsung berubah nilainya karena menggunakan lokasi memori yang sama. Oke, kita buat contoh passing by reference. Copy dulu, buat void nilai integer ini A sama dengan 10. Kita main programnya, main integer A sama dengan 5, out Oke, ini adalah program untuk passing by reference. Nah, ini adalah saya kasih komentar, inilah passing by reference. Jadi parameter fungsi ini menangkap alamat memori dari argumen yang dikirim ke dalam variabel. Kita compile, kita kasih nama passing by reference, save, nggak ada error, kita run. Jadi nilai awalnya adalah 5, nilai akhir adalah 10 karena kita lihat programnya ya. Nilai awal ini adalah A. A itu adalah 5. Nilai A kita panggil dari fungsi
integer dari A ini. Inilah passing by reference. Jadi nilai akhirnya kita cetak A, maka nilai A yang akan tercetak adalah 10 karena segala perubahan yang mengacu atau merefer pada lokasi memori dan variabel yang dijadikan sebagai argumen pada pemanggil fungsi tentu saja akan langsung berubah nilainya. Ini adalah passing by reference. Oke, selanjutnya kita ke variabel global. Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi. Variabel global dapat diakses atau dikenali di semua fungsi yang didefinisikan di dalam program. Kita buat program baru untuk variabel global. Oke, kita copy di sini untuk kita buat variabel. Ini adalah variabel global, integer total. Saya kasih komentar. Ini adalah variabel global. Kita buat fungsi total sama dengan 3. Kita buat main program, main total sama dengan 2, total plus. Itu kita panggil fungsi dari lain. Kita cetak out total. Oke, kita execute, kita compile dulu. Ada error, kita running 9. Jadi variabel global tadi adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi. Jadi variabel ini dideklarasikan di luar fungsi. Fungsinya ini adalah lain kan? Fungsinya namanya fungsi adalah lain. Nah, variabel ini dideklarasikan di luar dari fungsi ini. Jadi ada di luar ya, ada di luar. Ini adalah integer totalnya variabel global. Terus ini adalah main program. Ini line ini adalah fungsi, main inilah main program. Nah, variabelnya adalah total. Total itu sama dengan 2. Di fungsi ini total itu dikali sama dengan 3. Jadi totalnya itu dikali sama dengan 3, berarti 3 kali 3 adalah hasilnya 9. Oke. Sekarang variabel lokal. Variabel lokal adalah variabel yang dideklarasikan di dalam definisi fungsi. Variabel lokal hanya dikenali di dalam fungsi itu saja. Siklus hidup variabel lokal dimulai pada saat fungsi tersebut dijalankan sampai fungsi tersebut selesai dijalankan. Parameter fungsi juga merupakan variabel lokal. Bila ada variabel global dan variabel lokal yang memiliki nama yang sama, maka variabel lokal lah yang digunakan kecuali menggunakan operator scope resolution. Kita contoh ke variabel lokal. Jadi variabel lokal itu variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi. Kita buat fungsinya dulu, lain. Nah, variabelnya adalah ini. Dan masukkan dalam integer total sama dengan 1. Nah, ini adalah variabel lokal karena dia di dalam fungsi. Total kali sama dengan 5. Kita cetak total pada lain
yaitu total. Terus kita buat main programnya. Integer total sama dengan 2. Total plus plus. Kita panggil variabel lain. Kita cetak total pada main. Jadi nanti kita tahu bedanya. Oke, kita execute, kita compile. Ini adalah variabel lokal. Tidak ada error, kita running. Oke. Total pada fungsi lain itu adalah 5. Karena nilai totalnya 1 dikali 5. Total pada lain berarti 5. Terus total pada main itu 3. Karena integer yang total adalah 2 ditambah total pada lain ini adalah 1. Jadi 3. Totalnya ini adalah 2 pada variabel di fungsi di main itu ada 2. Terus diambil total dari diambil dari lain. Integer total adalah 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Itu adalah variabel lokal. Jadi kalau variabel global itu deklarasi variabelnya ada di luar fungsi. Kalau variabel lokal, deklarasi variabelnya ada di dalam fungsi. Terus hanya dikenali dalam fungsi itu saja. Selanjutnya adalah variabel statik. Variabel statik adalah variabel lokal yang memiliki nilai tetap atau statis. Variabel ini tidak akan dihapus dari memori mulai dari saat diciptakan sampai program berhenti. Oke, kita coba ke variabel statik. Kita buat fungsi dulu, fungsinya lain. Statik integer total sama dengan 0. Ini adalah variabel statik. Total plus plus. Kita cetak Oke, kita buat fungsi main programnya. Tinggal panggil fungsi. Oke, sekarang kita compile variabel statis. Ada error. Oke, kita running. Jadi variabelnya statis. Variabelnya memiliki nilai tetap statis, tidak akan dihapus dari memori mulai dari saat diciptakan sampai program berhenti. Jadi di sini nilainya adalah 0 atau tidak ada nilainya sama sekali. Nah, totalnya ini adalah plus, dia bergerak naik ke atas atau looping ke atas. Ketika kita mencetak yang pertama, kita panggil fungsi lain yang pertama, itu akan tercetak 1.
Nah, terus kita panggil fungsi yang kedua, dia tidak akan terhapus dari memori, dia akan melanjutkan kedua. Terus kita cetak lagi, misalnya di sini line lagi, dia akan melanjutkan memori sebelumnya. Oke, kita compile and run. Nah, akan tercetak 4. Jadi sebelum kita running, kita compile dulu ya. Kan 4 kan. Nah, ini bisa cetak line lagi atau dipanggil fungsinya lagi, dia tidak akan menghapus memori sebelumnya, dia akan melanjutkan memori sebelumnya. Oke, seperti itu. Oke, itu adalah tadi beberapa fungsi, kegunaan fungsi, terus gambaran fungsi, definisi fungsi, dan deklarasi fungsi, serta input dan output dari fungsi. Silahkan dipraktekkan dengan teliti step by step videonya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.